Hai, sahabat babe semua. Seperti biasa, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Harus ya, jangan sedih. Kamu harus bahagia ya, jangan sedih ya. Kali ini seperti biasa kita bakal ngobrol santai lagi. Ini ada topik yang sangat menarik, yaitu tentang manusia termasuk jenis binatang, apa iya tanda tanya. Penasaran? Simak penjelasannya sebagai berikut. Seperti biasa, sebelumnya gue minta maaf jika penyampaian gue terdapat salah dan hilap, dan gue yakin banyak salahnya. Gue mohon maaf. Ini hanya ngobrol santai kita ya. Iya, kita cuma ngobrol gitu. Jadi ya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tolong dimaafkan ya. Terima kasih. Manusia sama halnya dengan binatang. Manusia termasuk jenis binatang. Wow, gak terima dong kita ya kan dibilang sebagai binatang. Seperti binatang. Lantas, atas dasar apa mereka bisa bilang seperti itu? Kita simak penjelasannya sebagai berikut. Binatang punya mulut, manusia juga punya mulut. Binatang punya hidung, manusia juga punya hidung. Binatang punya mata, manusia juga punya mata. Manusia punya telinga, binatang juga punya telinga. Binatang punya darah, punya urat, punya tulang, punya daging. Manusia juga punya itu. Ya, sampai sini, iya, sama-sama termasuk kategori binatang kita ini. Lantas apa yang membedakan kita manusia? Itu disebut manusia, bukan disebut binatang. Apa yang membedakannya? Padahal sama-sama mempunyai hal yang seperti binatang tadi. Jadi, yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah manusia punya akal, manusia bisa berpikir, sedangkan hewan tidak. Hewan cuma punya hawa nafsu. Ya, makanya dia makan, ya, kawin, ya di tengah jalan pun dia selesai. Manusia punya akal, manusia bisa berpikir. Maka jika ada manusia yang tidak berpikir dan tidak punya akal, maka dia adalah hewan dalam tanda kutip gitu ya. Karena bahaya ya. Kalau nggak diperjelas bisa diplesetin ini bahasa ya. Oke, pernah dengar kata tikus berdasi ya? Hewan berdasi. Tikus masa punya dasi? Tikus pakai dasi. Itu kan hewan. Tapi itu perumpamaannya adalah ke nggak perlu diperjelas lagi lah kan ya. Tikus berdasi itu ya pada umumnya kita udah tahu juga diperuntukkan ke siapa. Ya, perumpamaan tikus berdasi itu adalah kepada orang-orang yang memiliki titel, ya orang pintar lah ya kan. Seharusnya, iya seharusnya enggak gitu juga. Apa perlu kita perjelas apa itu tikus berdasi? Tikus berdasi itu diperuntukkan pada orang-orang yang mengkorupsi uang rakyat, yang mana membuat rakyat menjadi menderita. Yang susah makin susah, yang kaya makin kaya. Itu pantas disematkan kepada pejabat yang tidak bertanggung jawab atas jabatan yang dimilikinya, menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Berat. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal ini manusia loh yang ngebuat itu, yang ngelakuin itu. Tapi tadi katanya manusia itu memiliki akal, manusia bisa berpikir. Lantas mengapa bisa melakukan hal yang justru membuat manusia lainnya itu menderita? Dia hanya memikirkan perutnya sendiri tanpa pernah berpikir orang di luar sana banyak yang kelaparan. Nah, makanya gue perjelas di awal tadi. Bedanya manusia dengan binatang, bedanya manusia dengan hewan adalah terletak di akal. Manusia punya akal. Makanya mereka yang melakukan tindak korupsi itu punya akal, cuman pas ngelakuin itu hilang akalnya itu. Jadi gunakanlah akal kita untuk berpikir sebelum bertindak. Iya,
Apakah yang kita lakukan ini benar? Apakah yang kita lakukan itu salah? Ketika benar kita lakukan, ketika salah kita tinggalkan. Ketika ini memang baik kita lakukan, namun jika itu buruk kita tinggalkan. Ya, apa tadi yang mau gue bilang ya? Gue nggak tahu ya, tapi cukuplah perumpamaan tikus berdasi aja. Jangan sampai ada ayam bertopi, ayam pakai topi lagi. Kucing berdaster, ada sih kucing berdaster, comel jadi ya. Oke, cukup lah. Jadi gunakanlah akal kita, berpikirlah untuk kebaikan umat, insyaallah.